Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wa faddalana bil islam wa farada alaina bis siyam. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-mukhtar Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi jaa ilaina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah khairul anam alladzi jaa ilaina bil haqq min kulli adyan wa syarrafana min sairil umam wa syafi'u fi yaumil qiyam. Amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa fi sahihil Muslim annahu qala lisa'im farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan kesempatan hingga pada saat ini dan waktu pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan kembali untuk menjumpai bulan Ramadan, yang mana pada bulan ini ialah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya rahmat dan barakahnya, di bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bulan Ramadan ialah bulan Sayyidul Syuhur, ialah bulan pemimpin setiap bulan. Dan di bulan Ramadan ialah bulan musim yang penuh dengan kebaikan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dan ganjaran kepada setiap hambanya yang berbuat kebaikan di bulan suci yang mulia ini. Dan di bulan Ramadan ialah bulan ampunan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang ingin bertobat dan ingin mencapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini Al-Fakir akan berbicara sedikit tentang fadail wa asrar fi siyami Ramadan. Dikatakan di kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa puasa itu terbagi menjadi tiga khisal, tiga perkara. Yang pertama, shaumul umum. Yang kedua, shaumul khusus. Dan yang ketiga ialah shaumul khususul khusus. Di tiga pembagian ini Imam Ghazali akan menjelaskan apa itu perbedaan dari ketiga puasa ini. Yang pertama, shaumul umum. Apa itu shaumul umum? Dari namanya kita bisa menebak bahwa shaumul umum ini ialah sesuatu puasa yang mana semua manusia ini mengerjakannya, tetapi tidak melihat sisi yang lainnya. Kita melihat bahwa puasa lughatan imsak, yaitu menahan. Dan syar'an, menurut syariat, puasa adalah imsaku 'anil mufattirat ala wajhin makhsus, yaitu menjaga dari apa-apa yang dapat membatalkan puasa, seperti minum, makan,
dan menelan segala sesuatu atau masuk kepada sesuatu dari tempat-tempat yang terbuka seperti telinga, hidung. Itu semua perkara yang dapat membatalkan puasa secara hukum syar'i, secara hukum fikih. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, yaitu ialah shaumul umum, yaitu sebagaimana orang-orang awam yang berpuasa. Mereka berpuasa dan meninggalkan apa-apa yang dapat membatalkan puasa. Yang kedua ialah shaumul khusus. Shaumul khusus ini ialah, dari kita lihat segi namanya saja sudah berbeda dari yang pertama. Ia memiliki kekhususan daripada yang pertama. Yaitu apa? Imam Ghazali mengatakan bahwa shaumul khusus ini ialah puasa yang mana dikerjakan oleh hamba dengan menjauhi segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa, yang dapat menghilangkan keistimewaan dan asrar wa fadail di dalam puasa ini. Seperti apa? Seperti meninggalkan ghibah, menjaga mata daripada pandangan syahwat, dari pandangan muharramat, meninggalkan lisan untuk berbicara yang tidak baik, seperti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi qaulihi khamsun yufattirna shaim al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhib wan nadhra bisyahwat. 5 perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna shaim al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhib wan nadhra bisyahwat. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali yang sesuai dengan konteks hadis tersebut, yaitu apa? Seseorang hamba yang berpuasa bukan hanya untuk menahan dirinya daripada segala sesuatu yang dapat membatalkan puasanya, seperti minum dan lain-lainnya, tetapi apa? Juga mendapat yang dapat membatalkan pahala puasanya. Dan ini datang dari orang-orang yang tertentu, yaitu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana betul-betul menjaga bainahu wa bainallah, bukan saja dengan menjaga dirinya dari sesuatu yang Allah larang dari sisi zahirnya, tetapi apa? Tetapi sisi batinnya juga. Dan ini adalah shaum para sholihin, orang-orang yang benar-benar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah shaumul khususul khusus, dan ini ialah martabat para anbiya, martabat para mugarribin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena yang ketiga ini ialah martabat yang paling mulia, martabat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga inilah orang-orang yang khusus seperti para anbiya. Kenapa? Karena dalam puasa ini mereka itu bukan hanya meninggalkan apa-apa yang dapat membatalkan puasa, tetapi juga meninggalkan apa-apa yang dapat menghilangkan pahala puasa. Dan juga di atas segala itu juga tetap meninggalkan apa-apa yang berurusan dengan dunia, meninggalkan apa-apa yang berkepentingan dengan dunia. Mereka tidak masyghul bid dunya, la yashtagiluna bid dunya wa bi umuri dunya. Tetapi apa? Semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dan tidak bukan hanya karena ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-'atash wal ju'." Dari konteks hadis tersebut ada 3 perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada seseorang yang berpuasa tetapi tidak lepas dan tidak bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaganya. Yang pertama, apa sebabnya? Karena ia tidak pernah meninggalkan dari puasanya itu selainkan hanya untuk menambah dosanya.
Apa itu? Seperti konteks hadis yang pertama saya baca. Itu apa? Kam min shaimin khamsun yufattirun shaim, al-ghibah wan namimah wal kadzib. Semuanya itu dilakukan dalam puasanya. Maka apa hal yang dapatkan selain dosa? Tidak ada pahala di dalam puasanya. Dan yang kedua, khisal yang kedua ialah bukan lain dan bukan tidak karena riya. Dikisahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya salah seorang murid. Dan ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ingin menguji muridnya. Dan murid ini sedang berpuasa. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makan katanya. Dihidangkan makanan, makan katanya. Apa kata muridnya? Ana shaim. Kata Syekh Abdul Qadir, makan. Saya jamin pahalamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi murid ini membangkang, tidak katanya. Terus Syekh Abdul Qadir mengulangi pembicaranya. Katanya, makan, batalkan puasamu. Katanya tidak. Dia bilang, saya jamin pahalamu pahala sebulan. Kata muridnya dengan congkaknya, tidak. Dia tetap bersikup teguh dengan puasanya. Dengan ketiga kalinya, Syekh Abdul Qadir mengatakan, makan, batalkan puasamu. Kata muridnya, tidak, saya tidak mau, saya ingin puasa. Kata Syekh Abdul Qadir, saya jamin pahalamu kali ini setahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi murid itu tetap membangkang dan gurunya. Apa katanya? Tidak. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir? Udah, tinggalkan dia katanya. Allah telah memalingkan pandangan darinya. Akhirnya dengan berjalannya waktu, murid ini berpindah agama jadi seorang Nasara. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena riyanya, karena bukan keikhlasan dari berpuasanya. Dan yang ketiga, dari hadis konteks tersebut ialah ada seorang yang berpuasa, tetapi ketika ia membatalkan puasanya ialah dengan makanan-makanan yang bukan halal. Na'udzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan dari pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang tetap istiqomah di jalannya dan tetap berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.